apa yang dilakukan restoratif ini seolah-olah apa namanya itu hanya pilot project aja. Karena mereka sendiri belum tahu ketentuan yang ada. Hampir semua ketentuan di situ dilanggar. Contohnya, ya kan harus ada maaf-pemaaf. Dan itu pun harus di dalam. Pak, sebentar Pak. Mas itu setuju nggak RG Mas Egy Sujana sebagai mantan pengacara? Setuju? Kayaknya saya memperlihatkan kayak nggak ikhlas, nggak suka terjadi ini. Saya tidak mau masuk ke sana. Karena puncak daripada peradilan ini adalah damai mereka itu udah selesai. Kok tiba-tiba menginginkan kliennya masuk penjara, itu maksudnya aneh gitu. Bukan. Saya sebagai lawyer dan saya sebagai ahli hukum, saya berbicara yuridis formal di sini. Bahwa semua yang ada di sini itu diloncati. Contohnya ada maaf-pemaaf, katanya tidak ada maaf-pemaaf. Dimintakan penetapan pengadilan, tidak ada penetapan pengadilan. Pemulihan bisa nggak saya luruskan? Sebentar. Bahwa ada poin yang sampaikan yang harus dicatat. Ya kan yang menarik yang nomor 7 pasal 79 ayat 4 ini jelas mengatakan pencabutan laporan. Sedangkan laporan yang dibuat untuk 8 orang itu 1 laporan. Dan itu juga 1 sprindik. Saya lawyernya. Mereka ini adalah penonton. Kami pemain di lapangan. Kami tahu persis. Oke. Kalau pelaporan itu 1, kalau pelaporan itu dicabut, ya seharusnya semua tercabut dong. Ini kan faktanya tidak, ya kan? Kecuali meninggal ya, masuk akal. Diberi apa? SP3. Seharusnya semua ini di SP3 kan. Kalau menurut kalau satu RJ semua harus RJ. Harus RJ. Izin nggak boleh. Tidak betul. Saya kira begini, saya masuk ke poinnya Bang Artiri. Begini, Bang Artiri. Mohon maaf abangku. Itu sudah kita diskusikan hangat 2 minggu lalu. Ini bukan masalah sebentar. Iya, yang Abang sampaikan tadi. Ini masalah undang-undang. Iya, KUHP dan KUHP baru. Iya. Serta instrumen restoratif justice. Iya. Bahkan saya waktu itu menjelaskan dengan utuh apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Karena mereka yang membuat dan mereka yang mengesahkan dan kemudian diimplementasikan oleh penyidik dan disampaikan oleh Habibur Rahman bahwa itu adalah contoh konkret dari KUHP dan KUHP baru. Jadi clear. Alasan poin yang Abang sampaikan adalah alasan pemaaf dari korban. Jadi tidak mesti menyampaikan secara langsung kata-kata maaf. Tapi saling bertemu. Sebentar. Maaf sudah selesai saya katakan. Sebentar. Kalau saya memasalahkan pasal 4 ini. Iya. Pencabutan laporan. Anda tahu nggak kalau laporannya itu yang 1? Saya tahu. Saya tahu 1 RP. Dengar dulu Bang. Maka ketika dilakukan pertemuan di kediaman Pak Jokowi, dihadiri penyidik, bukan penyidik mengintervensi, bukan. Menyaksikan, sebentar Pak. Menyaksikan ada pertemuan mereka di situ, ditindaklanjuti dengan dipanggilnya saudara Yakub Hasibuan sebagai kuasa hukum, bagian dari Bung Rifai, dan lalu kemudian ada surat dari Eli Danetti sebagai kuasa hukum Egy Sujana. Itulah yang dilakukan restoratif justice oleh penyidik. Berarti undang-undang ini salah. Apanya? Jadi yang benar penyidik itu yang sama saya katakan tadi. Kalau kita melakukan perdebatan tentang ini, maka salurannya itu tadi yang saya katakan. Tidak bicara sebentar, uji saja di mana tempat itu bisa diuji. Saya tidak bicara perdebatan. Saya membacakan undang-undang ini. Itu sudah kita kaji, Bang. Itu sudah kita kaji, Bang. Ini bukan masalah kaji. Bukan, kami sudah kaji 2 minggu lalu. Baik. Anda bukan anggota DPR kan? Apakah Anda ikut mengaji ini di DPR? Ini yang buat DPR. DPR salah kalau saya melihat secara langsung pernyataan dari Habibur Rahman bahwa restoratif justice antara Pak Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Ari Lubis adalah salah satu contoh dari KUHP dan KUHP baru. Itu clear. Soal ini saya bicara soal nurani keadilan aja. Kalau seandainya Mas Roy nggak mau di RJ, tadi kan tanya Mas Roy nggak mau di RJ. Sebenarnya Pak Jokowi juga mau di sidang, yang nggak masuk akal. Sebenarnya begini Bang, satu RJ semua kalau RJ. penyidik itu fair, ya kan? Jika pelaporan ini dicabut, semuanya tercabut Bang, kecuali meninggal. Kalau meninggal lain cerita. Dan ini laporannya dicabut. Berarti laporan mereka kan nggak ada sekarang. Laporannya dicabut oleh? Ya, itu ketentuannya kalau restoratif justice apalagi SP3. Harus laporannya dicabut. Harus dicabut. Ini yang bicara. Ini kok ada jadi begini Bang Artiri. Sebentar. Turunan berikutnya adalah Bang, kan masih ada proses di kejaksaan. Saya tidak tanya andai ada cross examination. Yang bisa nanti di kejaksaan. Pasal 4 nih. Pasal 4 saya baca ya sebentar ya. Oke. Itu yang dibacakan Gafur kemarin. Loh, emang dia benar. Saya bacakan nih ya. Ini mekanisme keadilan restoratif RJ ya, restoratif justice. Oke, setelah saya langsung ke pasal 4. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Iya, berarti dengan adanya SP3 kan kesepakatan itu sudah dibuat. Oke. Iya,
seharusnya semua ini dicabut. Ya kan pelakunya cuma 2 orang yang datang, Bang. Loh, Bagaimana saya nggak restoratif tanya yang justice datang. 8 orang? Ya. Yang datang cuma 2 orang. Saya bicara yuridis. Ya, silakan Bung Rifai. Oke, Saya bicara yuridis formal, nggak bicara Habibur Rahman, nggak bicara Yakob. Habibur Rahman itu adalah orang dan tim di Komisi 3 Lebih yang tinggi. diparipurnakan tentang KUHP dan KUHP baru yang Maaf ya. diimplementasikan hari ini dan mengatakan bahwa restoratif justice antara Pak Jokowi dengan Iya. Damai Hari dan Egy Sujana adalah bukti konkret dari KUHP dan KUHP baru. Itu abangku. Emangnya Oke, saya- hanya saya- pendapat satu orang, jadi undang-undang ini dianggap nggak berlaku.